له وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، وقال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman di sini. Ada Ustadz Fadil, Ketua Masjid Al-Ansar, ada Ustadz Yasril, Ustadz Juki, banyak tak baca sebut-sebut lah. Ada Ustadz Ujang, ada Ustadz Fikri, banyak Ustadz kalau. Iya, Bapak Ketua RW, Ketua RT yang sempat hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak ibu-ibunya. Jamaah tajiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang indah serta ucapan yang syahdu selain memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah atas izinnya juala pada malam hari ini kita masih dalam keadaan kesehatan walafiat? Amin. Wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah dalam surah Luqman, barang siapa yang selalu bersyukur kepadaku, maka syukurnya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepadaku, kata Allah, ketahuilah aku ini maha kaya dan maha bijaksana. Bersyukur Pak. Selanjutnya kita masih dalam keadaan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya kepada seluruh jamaah warga perumahan Karisma ini, karena saya sering diundang di sini. Banyak yang kenal sama saya, mungkin tutur kata perbuatan saya, mungkin ada yang membuat tersinggung teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di sini, warga di sini, jemaah. Saya mohon maaf lahir dan batin. Cuman sikap pun tak ada yang datang ke rumah ustadz-ustadznya, termasuk Ustadz Fikri, Ustadz Ujang, Ustadz Juki tak katik, sudah ada apa-apa lah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pada malam hari ini mengapa ada di sini? Karena ahli musibah ini kakaknya, yaitu kakak Pak Darussalam ini, Pak Ijrail, nama malaikat Ijrail pula namanya ini Pak. Itulah sahabat saya, teman saya. Mana Pak Ijrail? Katik Pak Ijrail ada, Selawil ada ya. Nah, yang jauh-jauh sini maksud aku. Iya, teman saya. Maka dia saya minta di sini, ya saya sanggupkan karena sahabat saya di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceramah kita pada hari ini, malam ini, dua versi. Ini sudah ajan nisa belum Pak? Sudah? Katik muajin tapi kedengaran nih. Lanjut Pak ya. Nanti sudah ini sholat isya gitu selesai ini. Dua versi, yang pertama khusus untuk ahli musibah Bapak Darussalam dan keluarga. Yang selanjutnya yaitu untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tak lama-lama, 30 menit. Setuju? Setuju? Berutuk lagi ini lama Ustaz, aku ini belum makan di rumah. Ajaklah kamu, aku sudah makan tadi. Lontong pula. Ketahuilah Pak Darussalam beserta anak-anaknya Aad, bahwa almarhumah ini mudah-mudahan husnul khatimah. Mengapa? Karena beliau dipanggil Allah dalam keadaan bulan Syawal. Mudah-mudahan ketika sebelum dipanggil Allah menjalankan perintah Allah, berpuasa. Dan mudah-mudahan
dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sedang menjalankan perintah puasa, dan selesai puasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, orang yang melaksanakan ibadah puasa sebulan, ketika diterima Allah dia akan bersih, suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Ayo, apalagi zaman bulan ini Pak, bulan Ramadan ini bila banyak meninggal. Caknya malaikat maut ni dekat-dekat kita sini lah. Di dekat aku tu lawang 5 kemarin meninggal Pak. Lah musim hati-hati baik nggak nyender itu. Ayo, sudah orang 5 tempat aku tetangga itu yang meninggal. Banyak ibu-ibu galuh yang dipanggil ini. Iya betul Pak. Ibu-ibu, tempat kami itu 3 ibu-ibu, ya. Sekarang ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu, jangan galak jahat sama laki. Ya. Ibu-ibu galuh dia aku ni betul nian. Karena di dunia ini banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak ini. Biar adil ibu-ibu dulu kata malaikat ini. Main-main Bu ya. Jangan kaget takut nian Bu ya. Ya, tapi siap-siap. Ya, siap-siap. Ya tak? Jadi ibu kita ini almarhumah ini memang dipanggil Allah dalam keadaan insya Allah suci. Karena sakit itu karena sebab baik, dan meninggalnya ini karena sudah ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Umurnya 58 tahun, betul Pak ya? Kata Nabi, aksiru min ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu kata Nabi 60 dan 70. Ya, kalau 59 lebih dikit, ya banyak-banyak lah. Bertaubat pada Allah, jangan nak berejonya. Ya. Antara 60 dan 70, ibu kita ini 58, berarti belum sampai 60. Dan juga tidak ada jaminan orang yang umurnya muda belum mati. Maka Aan, engkau sebagai anaknya, tolong ketika sholat kirimkan Al-Fatihah untuk ibumu ini sebagai anak yang soleh. Ya, karena perjuangan ibumu dari kecil, dari bayi kau dirawat, dilahirkan, disusui 9 bulan, 10 hari. Betul Bu ya, ngandung. Soalnya pernah ngandung, tidak tahu. 9 bulan, 10 hari, betul ya. Dia kandung dan kandungan ibumu. 1 tahun, 2 tahun susunya kau hisap, darahnya, ya. Maka bakti disekolahkan, baktimu sekarang mendoakan ibumu, ya. Al-Fatihah kan kirim ketika sholat. Sholat tak? Sholat. Nah, alhamdulillah. Ya, ketika sholat doakan, kirimkan Al-Fatihah untuk ibumu. Begitu juga Pak Darussalam, ya, doakan istri. Mengapa? Ketika seorang istri meninggal suaminya redha, maka Allah akan mengampuni istrinya, dimasukkan dalam surga. Ya, suaminya redha, itulah lemaknya istri. Suaminya redha, maka akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan ya ibumu ini, mudah-mudahan dia diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini khusus untuk keluarga. Nah, sekarang khusus untuk kita. Dengarlah, kamu harus mendengarkan ini. Kalau kita sekarang ini masih sehat walafiat, wallahu alam balik dari sini sehat. Wallahu alam balik dari sini panjang umur. Betul tak? Siapa yang bisa jamin? Kita balik sini tahlilan, mungkin besok ditahlil ke wong. Tak? Malam ini kita didengar ceramah, besok kita diceramai wong. Maka artinya siap-siaplah bahwa maut ini pasti akan datang kepada kita. Ya. Al-mautu babun wa kullun nasu dakhilun. Maut adalah sebuah pintu. Babun itu bahasa Arab, pintu. Ya, setiap manusia akan memasukinya. Siapa yang hebat? Presiden mati, gubernur mati, menteri mati, PMP. Panjang umur, ya, panjang umur, tak apa pula, mencik ibarat mati, yang cantik mati, yang belakang mati, yang jelek apa lagi, mak lampir mati. Maka mati, tidak usah sombong
hidup ini. Mentang dia berduit sombong, kaya sombong, berilmu sombong. Tidak boleh merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau dititipkan harta, berimpaklah, bersedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Itulah yang menjadi penolong kita, Pak, Bu, di dalam kubur. Ketika di dalam kubur, ma'antum, siapa kamu? Anak amalan soleha. Ketika di dunia engkau sering berimpak, bersedekah, menyumbang masjid, rumah tapis, pesantren, maka kata yang harta kita tadi, Bu, kata tidurlah kau tenang sebagaimana tidurnya pengantin baru. Mana tidur pengantin baru? Ini. Iya. Iya. Tapi kau tak pernah berimpak, bersedekah sama orang sombong, ingat kawan. Ingat kawan. Ingat punya kawan punya harta dikit lama. Kredit itu, Ada tak? Tak boleh. Selalu menghibah, ya. Kita sudah dididik di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Apa didikan Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dididik ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Keluar Ramadan harus jadi takwa. Silakan, Pak. Oh, ambil sepatu. Menjadi orang yang bertakwa keluar Ramadan ini. Jangan sudah keluar Ramadan belajar senang. Habis alhamdulillah Ramadan, pacak aku rokok, pacak makan lagi. Habis Ramadan, lain. Maka harus bertakwa. Ketika di luar Ramadan kita rajin sholat berjamaah di masjid, di musola datang. Ketika di Ramadan kita bangun malam sholat tahajud, di luar Ramadan sholat tahajud. Ketika di Ramadan kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, di luar Ramadan harus lebih giat Al-Quran. Jangan setahun sekali Al-Qurannya berdebu, baru Ramadan dibuka lagi tahun depan berdebu. Ada berdebu Al-Quran ini. Jangan, lebih giat. Ketika di Ramadan jadi orang yang sabar, menunggu buka puasa kita sabar, menunggu yang halal lagi sabar. Ketika di luar Ramadan harus lebih sabar. Dihina orang, dikatoi orang, jangan marah, jangan dibalas, sabar. Ya itu takwanya dikatai uang. Katoi juga dia. Tidak mau bertakwa itu. Ketika dihina orang, dipitnah orang, dikatai orang, sabar itu, Bu. Ya, jangan dibales. Tak lolos berarti kamu puasanya. Kalau masih dihina uang, ketika dihina orang sabar. Alhamdulillah. Kalau pacak bawa ke pisang Ambon ke rumah dia. Nah, Bu, kalau sudah ngatoi aku terima kasih. Biarlah pisang ini. Itu tak yang mak itu. Mana puasanya? Ini masih nak mesu itulah. Kau ngatoi aku nih, panjang barang aku nih. Tidak boleh mak itu. Orang berpuasa itu hasilnya 11 bulan yang akan datang, bukan yang puasa itu. Kalau puasa itu masih puasa 11 bulan kita masih itu namanya ecak-ecak puasa, nahan lapar haus baik. Nah itu pelajarannya, Bu, ya. Belum dapat kamu pelajarannya mungkin selama ini. Nah itu. Jadi ketika puasa kita harus lebih sabar, ya, lebih menahan hawa nafsu. Kalau jadi pemarah ketika Ramadan, ya Allah, janji ya Allah, mulai saat ini aku tak jadi pemarah ya Allah. Janji dengan Allah. Kalau janji dengan Allah dikabul, jom tak baju minum dulu, sabar. Ya sholat bawaan ini, Bu. Jadi apa tadi? Penyabar. Karena Rasulullah itu orang yang sabar. Ingat Rasulullah dilempar di kotoran, di Taif, berdarah-darah kakinya, balas? Tidak. Kalau mau menjadi umat Rasulullah, menjadi umat Nabi harus sabar. Contoh Rasulullah, umat Nabi. Ya, karena kita ini di dunia ini cobaan. Dunia mataul urut. Dunia ini adalah permainan. Main-main baik kita di dunia ini, Bu. Cak uang main, baliknya ke akhirat nanti ketika dipanggil Allah, kita habis ajal kita. Ya. Maka kata Nabi, sebelum kamu meninggal, siapkan bekal.
Apa bekal? Iman dan takwa. Apa iman? Harus menjalankan perintah Allah, percaya pada Allah. Takwa, kalau menjalankan perintah Allah, beribadah pada Allah, beramal soleha. Bapak-bapaknya mah itu juga. Kalau ibu-ibu ini mudah. Bu, dengar aku ini ya. Syarat ibu-ibu masuk surga itu cuma 3, Bu. Kalau bapak-bapak banyak, ibu-ibu dulu. Apa syaratnya? Pertama, puasa di bulan Ramadan, menjalankan sholat, ya, menjaga amanah suami, taat pada suami, masuk surga ibu. Ya. Tapi kami laki ini berat, Bu. Kalau ibu menanggung kalau ibu berdosa, kami yang nanggung. Tapi kalau kami yang berdosa, ibu tidak nanggung. Ya. Kami tukang zina, berjudi, narkoba, ibu tidak nanggung. Kami. Tapi kalau kami sebagai imam, sebagai penceramah, sebagai dai, sebagai hafiz, kiai, ketika istrinya berjalan tidak berjilbab, bukan istri yang masuk neraka, lakinya dulu. Maka berat jadi laki nih, Bu. Jangan galak melawan laki. Maka kata Nabi, seandainya hamba itu boleh bersujud, istri harus bersujud di kaki suami. Tapi karena sesama makhluk tidak boleh menyembah, ya, besar tanggung jawab seorang suami ini. Maka turuti, kalau suruh buat kopi Pak ya, buat ke, Bu, buat ke kopi. Dipanggil, Mami, kesini Mami. Ada perlu apa Papi? Tak tahu Pak. Sinilah dulu, masuk dulu. Turuti Bu. Jangan, lah tua kita nih. Tidak boleh. Harus turuti suami. Iya. Bapak-bapak juga mah itu. Ibu ini capek masak, Bu ya. Jago anak. Capek nyuci baju, capek Pak. Jangan kendak dewek baik. Dikit-dikit nak dilayani nak marah. Kalau bisa buat kopi dewe, capek bini aku nih buat kopi dewe, ya itu. Jadi di rumah tangga itu ada keharmonis dan tidak ada yang menang dewe, tidak ada yang egois, tidak ada yang berkuasa. Mentang lagi nak berkuasa sama bini, tak boleh. Suami istri harus sah. Maka dalam Al-Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami pakaian istri dan istri pakaian suami. Artinya apa? Suami itu saling menutupi kejelekannya. Kejelekan istri ditutupi suami, kejelekan suami ditutupi istri. Jangan diomong, laki aku kalau tidur ngorok. Nggak usah. Sama lagi bini aku kalau masak kangkung terus tempe, kangkung. Dipanggil uang datang kangkung. Tidak boleh. Ada saling menutupi, ya. Kekurangan suami ditutupi istri, kekurangan istri ditutupi suami. Nah itulah. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pelajaran kita pada takziah malam hari ini harus bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam zaman sekarang ini, ujian Allah menurunkan ujian berupa virus corona, maka kita harus sabar. Apa ucapannya pada orang yang beriman? Musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa itu dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah, ya. Maka banyaklah berdoa. Orang yang tidak kena itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan terkena virus dari Allah. Tapi kalau dia jauh dari Allah, tidak pernah dekat dan patuh pada Allah, maka akan dikirim oleh Allah virus itu. Maka dekatkanlah diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan almarhumah ini ditempatkan sekali lagi di tempat yang layak di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Amin. Allahumma amin. Kurasa cukup inilah Bu ya. Lapar juga perutnya, capek juga. Ya. Mudah-mudahan berguna bagi kita bersama. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf Bu ya. Jangan tersinggung, ini untuk kebenaran. Apabila ada yang benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.